Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan presentasi tentang manajemen strategik dengan dosen pengampu Ibu Salik Sini Maris, STP MM. Perkenalkan, nama saya Iman Nur Halimah dari kelas manajemen 21C dengan nomor NIM 202100800099. Saya akan mempresentasikan tentang menganalisis manajemen risiko perusahaan Piaggio, kelebihan, kekurangan, serta saran. Adapun yang akan saya bahas adalah yang pertama ada perkenalan perusahaan Piaggio, yang kedua manajemen risiko di perusahaan Piaggio, yang ketiga kelebihan manajemen risiko di perusahaan Piaggio, yang keempat, kekurangan manajemen risiko di perusahaan Piaggio, yang kelima kesimpulan, dan yang keenam saran. Perkenalan perusahaan Piaggio. Piaggio adalah perusahaan asal Italia yang bergerak di bidang otomotif. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1884 dan awalnya memproduksi kapal, lokomotif, dan mesin industri. Namun, sejak tahun 1946, perusahaan ini mulai memproduksi skuter dan motor. Produk-produk terkenal dari Piaggio antara lain Vespa, Aprilia, dan Moto Guzzi. Vespa adalah produk paling ikonik dari Piaggio. Skuter ini pertama kali diproduksi pada tahun 1946 dan sejak saat itu telah menjadi salah satu simbol kebebasan dan gaya hidup Italia. Aprilia dan Moto Guzzi adalah merek motor sport yang juga diproduksi oleh Piaggio. Manajemen risiko di perusahaan Piaggio. Sebagai perusahaan besar di bidang otomotif, Piaggio memiliki banyak risiko yang harus dihadapi. Untuk mengatasi risiko tersebut, perusahaan ini telah menerapkan manajemen risiko yang komprehensif. Langkah-langkah yang diambil antara lain melakukan identifikasi risiko, mengevaluasi risiko, dan mengambil tindakan untuk mengurangi risiko. Selain itu, Piaggio juga memiliki tim khusus yang bertanggung jawab untuk mengelola risiko. Tim ini terdiri dari para ahli di bidang keuangan, hukum, dan teknologi informasi. Dengan adanya tim ini, Piaggio dapat lebih efektif dalam mengatasi risiko yang dihadapi. Kelebihan manajemen risiko di perusahaan Piaggio. Salah satu kelebihan dari manajemen risiko yang dijalankan oleh Piaggio adalah adanya penggunaan teknologi informasi yang canggih. Piaggio menggunakan sistem informasi yang terintegrasi untuk memantau risiko secara real-time. Dengan adanya sistem ini, Piaggio dapat dengan cepat mengidentifikasi risiko dan mengambil tindakan untuk mengurangi dampaknya. Selain itu, Piaggio juga memiliki budaya perusahaan yang kuat dalam hal kesadaran akan risiko. Setiap karyawan di Piaggio diberikan pelatihan mengenai manajemen risiko dan diharapkan untuk berkontribusi dalam upaya mengurangi risiko yang dihadapi perusahaan. Kekurangan manajemen risiko di perusahaan Piaggio. Meskipun Piaggio memiliki manajemen risiko yang komprehensif, masih ada beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki. Salah satu kekurangan tersebut adalah kurangnya transparansi dalam pelaporan risiko. Beberapa pihak mengkritik Piaggio karena tidak memberikan informasi yang cukup mengenai risiko yang dihadapi perusahaan. Selain itu, Piaggio juga masih perlu meningkatkan kemampuan dalam mengatasi risiko yang bersifat global. Sebagai perusahaan yang beroperasi banyak di banyak negara, Piaggio harus mampu menghadapi risiko yang berasal dari faktor eksternal seperti perusahaan kebijakan, politik, dan fluktuasi nilai tukar. Kesimpulan, dari analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko di perusahaan Piaggio sudah cukup baik untuk mengidentifikasi dan mengatasi risiko. Selain itu, adanya penggunaan teknologi informasi yang canggih dan budaya perusahaan yang kuat dalam hal kesadaran akan risiko menjadi kelebihan tersendiri bagi Piaggio. Namun, masih ada beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki, terutama dalam hal transparansi pelaporan risiko dan kemampuan mengatasi risiko yang bersifat global.
Saran, untuk meningkatkan manajemen resiko di perusahaan Piaggio, disarankan agar perusahaan lebih transparan dalam pelaporan resiko. Piaggio harus memberikan informasi yang cukup dan jelas mengenai resiko yang dihadapi perusahaan kepada publik. Selain itu, Piaggio juga harus meningkatkan kemampuan dalam mengatasi resiko yang bersifat global. Perusahaan ini harus memperkuat hubungan dengan pihak-pihak terkait di negara-negara di mana mereka beroperasi, serta meningkatkan pemahaman akan faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi bisnis mereka. Cukup sekian pemaparan saya kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.